Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita sama-sama ada dalam menara doa. Mari satukan hati kita menghampiri Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang menyertai hidup kami. Kami senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Kami senantiasa diluputkan oleh Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib itu menyertai kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Setiap kali kami ada di hadirat Tuhan, kami bisa mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Karena itu kami mau nyatakan kepada Engkau Tuhan, kami merindukan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan dengan segenap hati, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Engkau menjadi dambaan kami Tuhan, yang kami rindukan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan
Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadiratku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Kita ucap syukur kepada Tuhan karena segala anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Tuhan menyertai kami. Sungguh Engkau baik. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu. Oralabaya Shandara Lambo. Takkan ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadiratku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadiratku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kasih Tuhan. Yesus, dambaan hati kami. Yesus, kekasih jiwa kami. Yesus, Kau segalanya. Kami datang dalam hadirat-Mu dan berkata, Kaulah dambaan hati kami Tuhan. Kau yang kami kasihi. Segenap hidup ini hanya bagimu, hanya untukmu. Mari angkat tangan kita dan sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Berikan kata-kata mazmurmu bagi Tuhan.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hati, lebih dalam
Ini waktunya Tuhan, Kau melawat gereja-Mu, kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat tempat-Mu sampai bukti penuh kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat gereja-Mu, kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat umat-Mu sampai bukti penuh kemuliaan-Mu. Ini waktunya, ini waktunya. Ingat kami Tuhan, Kau melawat gereja-Mu, kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat umat-Mu. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, ini waktunya Tuhan, Kau melawat gereja-Mu, tercurah di sini, ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat umat-Mu. Katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, ora batakara pasanda, hindakara labasanda kara basekara labo. Inilah waktu-Mu ya Tuhan untuk negeri kami. Inilah waktu perkenanan itu ya Abah, ya Abah. Sandakara labatakara labasandakara labo, hirabatakaya rabasekara labasanda, hindakaya ralabasandara labo. Dengarlah negeriku, inilah waktu perkenanan atas-Mu. Pagi ini dari tempat yang tinggi ini kami melepaskan tudung perlindungan darah anak domba Allah untuk Indonesia, untuk negeri kami. Sandakara labatakara basandara labaralabaralaba, hirabatakara basekara labasanda, hinakara labasanda. Firman Tuhan untuk Indonesia, sesungguhnya
Aku akan mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia kuat, Indonesia bangkit, Indonesia mengalami Pentakosta 3. Kemuliaan Tuhan yang dahsyat turun atas Indonesia. Ora bataka basanda karalabo, hina karalabasanda, ora bakaralabasanda. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu di udara, maut, maut, sengat maut. Kami negeri kerjamu, kami mengikat, mematahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ora bataka basanda, hina karalabasanda karalabo, sekera bataka basanda, hina karalabasanda, ora bataka ralaba. Hiralabaralabaralabase, oh Rabasanda, kami menghalau, kami menghardik spirit COVID-19 dari Indonesia. Kami perintahkan keluar dari negeri kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hikmat dari sorga dari Bapa turun atas pemerintahan kami Indonesia. Mulai dari pemerintahan dari pusat, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, para gubernur, bupati, camat, RT, RW yang ada di negeri kami dipenuhi dengan hikmat. Kami memberkati Kapolri, kami memberkati Mabes Polri, Kepolisian Indonesia. Kami berkati, Tuhan mampukan mereka untuk mengamankan Indonesia. Kami memberkati para medis, kami memberkati gugus COVID, seluruh yang bergerak di dalamnya. Kami lepaskan hikmat, roh yang kuat, daya tahan atas setiap mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora bakara labasanda, hindakara labasekera labo. Pulihkanlah negeri kami Tuhan, sembuhkanlah negeri kami. Oh, sehatkan perairan negeri kami, udara atmosfer negeri kami sehatkan ya Tuhan. Pulihkan keamanan, pulihkan kesehatan bangsa ini. Biarlah hari ini pertobatan terjadi, penuaian terjadi. Indonesia bangkit, Indonesia dipulihkan, Pekanbaru dipulihkan, Provinsi Riau dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia menjadi zona hijau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi ini terjadi terobosan Tuhan. Suatu yang baru terjadi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktunya Tuhan Kau melawati jalan, kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan Kau melawat umat-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini waktunya Tuhan Kau melawat gereja-Mu, kemuliaan-Mu tercurah di sini ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan Kau melawat umat-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu memenuhi pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Oh, mereka berjaga-jaga atas jiwa kami ya Tuhan, atas kehidupan kami, anak-anaknya ya Tuhan.
Karena itu kami mengangkat doa kami di hadapan Tuhan, meminta ya Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna. Oh Rabasana penyertaan Tuhan sempurna buat gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyoto Harjo dan keempat wakilnya. Penyertaan sempurna atas gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Gede ya Tuhan, dan juga ketiga wakilnya ya Tuhan, Pak Willy, Pak Yuli ya Tuhan, dan juga Pak Darius ya Tuhan. Oh Rabana oh Rabasana limpahkanlah kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah, penyertaan sempurna ya Tuhan atas hamba-hambamu ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Karena ketika mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, diberkati berlimpah-limpah, maka gereja ini juga diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Apabila Engkau menyatakan visimu yang besar, maka kami gerejamu juga ya Tuhan akan berjalan dengan langkah-langkah yang besar. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, nyatakanlah isi hatimu lebih dalam lagi bagi seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau segala sumber hikmat dan pengertian limpahkanlah buat pemimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang berlimpah-limpah terus Tuhan limpah atas seluruh keluarga besar. Kami berdoa saat ini Tuhan, oh Engkau yang menyembuhkan, memulihkan semuanya ya Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, bahwa memang banyak tantangan hari-hari ini, masa pandemi ini ya Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu yang berkata, selalu ada kesempatan yang besar bagi kami untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah tantangan ini Tuhan, kesempatan bagi kami untuk memuliakan Tuhan, itu juga terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, kesempatan yang besar juga terjadi atas seluruh kul, atas gembala-gembala kul ya Tuhan. Kami berdoa kebangkitan terjadi. Tuhan memakai seluruh hamba-hambamu, gembala-gembala kul ya Tuhan, untuk ya Tuhan menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kami berdoa saat ini Tuhan, urapan Roh Kudus, mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian terjadi di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Kami percaya penuaian terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat seluruh ya Tuhan umat Tuhan yang ada di Rayon 12. Pemeliharaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Seperti pujian yang kami panjatkan di hadapan-Mu, aku tidak goyah, sebab kami bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kami bangkit seperti Raja Wali yang naik terbang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Tuntun kami ya Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu mendengarkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Rayon 12. Selamat datang dan bersama-sama kita ada di Menara Doa. Dan biarlah kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, melalui saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini saya mendapatkan bagaimana kita sebagai orang percaya itu bangkit seperti Raja Wali yang naik terbang. Firman Tuhan yang saya dapati adalah dari Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi COVID-19 belum berakhir, menyebabkan dampak yang sangat meluas. Antara lain resesi ekonomi, resesi sosial, tekanan psikologi, kemudian masyarakat banyak yang terkena PHK, usaha tutup, tekanan psikologi berupa kekhawatiran, ketakutan, putus harapan. Nah, Bapak Ibu, jika keadaan ini tidak dapat kita atasi, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Karena khawatir, takut, bahkan dapat menjadi pecundang. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita bangkit. Seperti Raja Wali yang terbang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apa kata Alkitab tentang kita sebagai orang percaya? Ini penting, biarlah ini kita tanam di dalam hati sanubari kita. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Perhatikan di situ, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemudian Yesaya 40 ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini sesuatu janji yang luar biasa. Tuhan berjanji memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Diurapi itu artinya dipilih oleh Allah dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Yang luar biasa, Tuhan itu berjanji menjawab doa-doanya dari sorganya, serta kemenangan yang gilang gemilang. Karena kalau doa sudah dijawab, itu artinya ada kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan juga berjanji memberikan kekuatan yang baru bagi mereka yang tekun menanti-nantikan Tuhan.
Apa artinya tekun menanti-nantikan Tuhan? Adalah orang yang hidupnya berharap dan mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang diurapi oleh Tuhan? Apakah kita orang yang hanya berharap dan mengandalkan Tuhan? Itu jadi perenungan kita bersama-sama. Kalau kita mau bangkit dan terbang tinggi seperti Raja Wali, maka ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah kita orang yang diurapi oleh Tuhan? Dan yang kedua, apakah kita orang yang hanya berharap dan mengandalkan Tuhan? Nah, mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana agar kita bangkit seperti Raja Wali yang naik terbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, Raja Wali itu naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang didorong oleh hembusan angin yang keras. Dengan kata lain, Raja Wali itu terbang tinggi itu bersama dengan badai. Makin keras itu angin, maka terbang dari Raja Wali itu makin tinggi. Bapak Ibu kalau perhatikan bagaimana Raja Wali itu terbang, dia membentangkan sayapnya, setelah itu sayapnya itu ditekan, ya didorong oleh angin yang keras, kemudian dia terus terbang seperti itu. Jadi dia sekali dia membentangkan sayapnya, maka dia terus terbang tinggi. Sampai anginnya itu menyurut, kemudian dia kepakkan lagi sedikit, setelah itu dia cari angin lagi yang keras, dia terbang lagi seperti itu, saudara. Nah, kalau saya boleh umpamakan, kekuatan sayap itu adalah iman kita. Seberapa besar iman yang terbangun di dalam hidup kita, setinggi itulah kita akan terbang, saudara. Jadi makin besar iman kita, maka kita akan terbang itu makin tinggi, saudara. Kalau saya umpamakan badai, saudara, badai itu adalah lawatan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, ini saya mau sharing tentang lawatan Roh Kudus. Kadangkala kita hanya berpikir yang namanya lawatan Roh Kudus itu kita dijamah oleh Tuhan, kemudian kita menikmati hadirat Tuhan. Wah, indah, saudara. Kemudian kita bertobat di situ, saudara. Terus kita nikmati hadirat Tuhan. Terus kita merasakan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Bisa saja itu terjadi, saudara, lawatan seperti itu. Tapi bisa juga terjadi ketika lawatan Roh Kudus terjadi, adalah sebuah proses yang menuju kepada pertobatan manusia. Bagaimana seseorang dilawat oleh Roh Kudus sehingga dia bertobat. Nah, badai kalau saya umpamakan lawatan Roh Kudus, atau berupa juga goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ingat bahwa iman itu timbul yang pertama karena pendengaran akan firman Kristus. Tapi yang kedua, Alkitab juga mengatakan iman timbul karena aniaya. Artinya melalui proses aniaya, melalui proses goncangan-goncangan, iman itu makin kuat. Saudara perhatikan, bagaimana para rasul pada waktu diberdayakan oleh Roh Kudus, saya melihat prosesnya itu tidak seindah yang seperti kita pikirkan. Banyak proses aniaya-aniaya yang mereka dapatkan, saudara. Kalau kita sebut saja Rasul Paulus, saudara, bagaimana proses aniaya yang dia dapatkan. Naik kapal, kapalnya pecah, saudara. Terdampar, kemudian digigit ular beludak, saudara. Kemudian belum lagi ditangkap, disiksa, saudara. Dipenjarakan, saudara. Begitu banyak proses aniaya-aniaya yang terjadi kepada Rasul Paulus. Juga pada rasul-rasul yang lain. Tapi yang menjadi satu pertanyaan saya, mereka tidak ada yang mengeluh, saudara. Justru dengan aniaya itu, imannya makin kuat. Ini yang saya katakan. Iman kita makin kuat, maka kita akan makin terbang tinggi, saudara. Bersama-sama dengan badai itu. Saudara, saya percaya badai itu Tuhan izinkan terjadi, saudara. Sama. Apa yang goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi.
Intinya begini saudara, semua yang terjadi di muka bumi ini dasarnya adalah kontrolnya Tuhan. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kita sanggup menanggungnya. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, waktu Tuhan izinkan pencobaan itu datang, kita ada di mana? Apakah iman kita masih ada? Kalau iman kita sudah kandas, Tuhan izinkan pencobaan itu, pasti tidak kuat, saudara. Itu sebabnya, kenapa banyak orang mengeluh. Tidak bangkit dan terbang tinggi seperti Raja Wali. Malah berubah bentuk menjadi ayam, saudara. Harusnya kita orang-orang percaya, itu menjadi apa, saudara? Raja Walinya Tuhan, saudara. Nah, mari kita akan terus melihat, saudara, firman Tuhan ini. Jadi iman kita akan menentukan seberapa tinggi kita terbang bersama badai. Atau sebaliknya, terpuruk, kalah dengan goncangan-goncangan tersebut. Saya anjurkan, saya sarankan. Ini masanya kita meningkatkan iman kita. Tingkatkan iman kita terus menerus, saudara. Terus tingkatkan iman kita. Ya, ada kalimat-kalimat yang saya pakai. Jaga iman, jaga imun, maka kita akan aman, saudara. Dengan protokol-protokol kesehatan yang baik yang kita laksanakan. Nah, mari kita akan terus belajar, saudara. Bagaimana agar kita bangkit seperti Raja Wali yang naik terbang. Yang pertama, saudara, menjadi orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang orang yang diurapi Tuhan, itu Mazmur pasal yang kedua. Nah, diurapi itu artinya dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Itu yang namanya diurapi, saudara. Apa pemahaman kita tentang diurapi? Wah, saudara, banyak orang punya anggapan kalau diurapi enak, saudara, menikmati hadirat Tuhan. Wah, lama gitu. Bisa saja, saudara. Tapi arti diurapi itu dipilih oleh Allah, diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Seperti Yesus, saudara. Yesus bertambah besar, kemudian bertambah besar juga kuasanya. Rohnya bertambah kuat, saudara. Nah, saudara, siapa sebenarnya orang yang dipilih oleh Tuhan? Banyak orang beranggapan, oh, orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan itu adalah para pendeta. Apa begitu kata Alkitab, saudara? Apakah hanya pendeta saja orang yang diurapi oleh Tuhan? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Siapa orang yang diurapi oleh Tuhan? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang yang dipilih oleh Tuhan adalah semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita bertanya siapa orang yang dipilih oleh Tuhan? Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya orang yang dipilih oleh Tuhan. Di mana Tuhan sudah mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kebinasaan. Kemudian dibawa kepada terangnya yang ajaib, kehidupan yang kekal. Kita sudah dipindahkan dari alam maut kepada alam kehidupan dari Tuhan. Tapi yang kedua, siapa orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara? Dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang sudah didesain oleh Tuhan menjadi serupa dengan
Yesus Kristus. Dua karakteristik ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, yang dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kebinasaan kepada kehidupan. Tapi yang kedua adalah orang yang sudah didesain oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, ciri-ciri orang yang diurapi oleh Tuhan, ciri-cirinya nampak, saudara. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang diurapi oleh Tuhan adalah seseorang yang siap menghadapi keadaan apapun juga. Dia tidak pernah gentar dengan namanya COVID-19, tidak pernah gentar dengan namanya resesi ekonomi, tidak pernah gentar namanya resesi sosial, tidak pernah gentar namanya tekanan-tekanan psikologi. Dia siap menghadapi keadaan apapun juga. Dia punya prinsip yang tegas, tetapi lemah lembut dengan sikapnya yang tenang. Contohnya dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Bagaimana Musa menenangkan umat Israel ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun. Musa berkata, Tuhan yang berperang untuk kamu. Kamu diam saja. Akhirnya umat Israel itu tenang, saudara. Nah, saudara, orang yang diurapi Tuhan itu orang yang siap menghadapi keadaan apapun juga. Adakah itu pada diri kita? Tapi ciri orang yang diurapi oleh Tuhan yang kedua adalah mengerti isi hati Tuhan dan mau menjalankan kehendak Tuhan. Setiap hari dia mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan ya Tuhan? Berbicaralah kepadaku ya Tuhan, berbicara kepadaku. Itu ciri orang yang diurapi oleh Tuhan, saudara. Seperti juga contoh dalam Alkitab 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, bagaimana Samuel menuruti kehendak Tuhan untuk memilih dan mengurapi Daud sebagai raja. Saudara, kalau kita hayati cerita ini, kan yang keluar itu bukan Daud dulu, tapi anak-anaknya yang lain, saudara-saudaranya yang lain. Wah, saudara-saudaranya Daud yang lain, ganteng-ganteng, badannya tegap-tegap. Tapi bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga Daud berkata, Nabi berkata, saudara, Nabi Samuel berkata, apakah ada anakmu yang lain lagi selain ini semua? Oh ada, dia masih mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nah, panggil. Keluarlah Daud, saudara. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Daud itu wajahnya kemerah-merahan, saudara. Artinya masih sangat muda. Mungkin wajahnya tidak seganteng saudara-saudaranya, badannya tidak setegap, setinggi mungkin saudara-saudaranya. Tapi Daud yang dipilih oleh Tuhan, untuk diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan atas Daud. Nah, saudara, ciri-ciri orang yang diurapi oleh Tuhan seperti itu. Saudara dapat nanti belajar, masih banyak lagi hal-hal lain, tapi ciri-ciri dominan yang menguasai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, itu dia siap menghadapi keadaan apapun juga. Kemudian dia mengerti isi hati Tuhan dan siap menjalankan kehendak Tuhan, walaupun rugi, saudara. Nah, saudara, jadi untuk menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan, siap melakukan kehendak Tuhan. Katakan siap melakukan kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan saat ini? Siap kita lakukan. Kalau kita bertanya, Tuhan apa rencanamu pada saat ini? Kalau saya boleh jawab adalah menuntaskan amanat agung. Saudara, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka jawablah kehendak dan rencana Tuhan saat ini. Apa itu, saudara? Menuntaskan amanat agung. Apa saja yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, untuk menuntaskan amanat agung. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapat kesempatan untuk pulang kampung, saudara, ke Bali.
Ya, tepatnya tanggal 8 Juli, saudara, sampai 15 Juli, saudara. Ya, dalam rangka pemberkatan nikah dari salah satu saudara pelayan Tuhan, anaknya menikah di sana. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Karena di Bali itu diberlakukan PPKM darurat, saudara, yang sangat ketat, lebih ketat dari di Pekanbaru. Nah, ada sesuatu yang menarik buat saya, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yaitu apa, saudara? Saya mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga dari ayah saya. Akhirnya saya minta kepada salah satu saudara kami yang ada di Bali, tolong kumpulkan semua sisa-sisa dari seluruh keluarga ayah saya. Ternyata setelah dikumpulkan ada 25 atau 26 orang. Itu sudah termasuk om saya, tante, kemudian ada kakak, misan, ada keponakan, ada adik-adik yang lainnya, saudara. Kurang lebih 25 atau 26 orang. Saya katakan, buat langsung WA group, saudara. Saya tiba-tiba dapat hikmat begitu. Tuhan, apa sih tujuannya semua? Supaya kamu mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Saudara, mulai saya berbagi tentang kebaikan Tuhan. Saya mulai berbagi tentang firman Tuhan, saudara. Walaupun mereka belum seluruhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Masih dengan keyakinan-keyakinan mereka yang lama. Tapi saya mendapat kesempatan untuk berbagi. Dan saya punya datanya untuk saya berdoa untuk satu persatu atas nama mereka, saudara. Dan semakin hari, saudara, dia seperti bola salju. Ya, dari 26 kemarin saya sudah mulai lihat, sudah tembus ke angka 30 lebih, saudara. Oh, jadi ini rupanya cukup banyak nih sisa-sisa. Jadi saya ingat firman Tuhan, ada sisa-sisa, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Saya katakan, Tuhan, kalau ini caranya untuk penginjilan massal, penuaian massal terjadi, seperti Engkau pernah melakukan di Samaria, oleh satu orang wanita Samaria, itu sekampung Samaria itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan pakai aku seperti itu juga. Mungkin belum banyak orang yang terima Yesus, saudara, dengan keluarga kami. Tapi oleh karena beberapa orang, itu seluruhnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bisa berdoa untuk nama-nama mereka sekarang. Dulunya siapa yang saya doakan? Terbatas sekali, mungkin tidak lebih dari 10. Sekarang saya punya 30 lebih, saudara. Itulah targetnya, saudara. Nah, saudara, Tuhan buka kesempatan seperti itu. Ya, saudara juga melihat kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan buka hari-hari ini. Ini tidak saatnya, ini bukan waktunya lagi kita berpangku tangan. Ini bukan waktunya lagi kita acuh tak acuh, saudara. Dunia membutuhkan saudara dan saya. Dunia membutuhkan gereja Tuhan, saudara, untuk ambil bagian dalam kesukaran, kekhawatiran, ketakutan dunia ini, saudara, hari-hari ini. Gereja harus bangkit dan menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi, saudara. Itu sebabnya, tingkatkan terus iman kita. Nah, itu yang pertama, saudara, yaitu menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi yang kedua adalah menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mengacu kepada beberapa hal, saudara. Ini dalam bahasa Inggrisnya dulu ya, saudara ya. Saya dapati begini. Those who expect, look for, faithfully trust and put all their hope in God. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah percaya, terus berharap, mencari, mempercayai dengan bersungguh hati, dan meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan, saudara. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sepenuhnya berharap dan mengandalkan Tuhan. Nah, itu, saudara. Wahyu mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan
akan diluputkan dari hari pencobaan yang akan datang, yang melanda seluruh muka bumi ini. Artinya apa? Artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang hanya berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Nah, seperti apa seseorang yang hidupnya sepenuhnya berharap dan mengandalkan Tuhan? Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berdoa, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, salah satu cara yang terbaik untuk menanti-nantikan Tuhan, tentu itu yang menjadi pertanyaan. Saudara, ya, bagaimana cara yang terbaik untuk menanti-nantikan Tuhan? Adalah melalui doa, pujian, penyembahan, dan saat teduh kita kepada Tuhan. Yang siap katakan amin. Saat teduh itu adalah waktu yang selalu kita sediakan untuk Tuhan. Saat teduh adalah waktu selalu dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan salah saudara, saat teduh itu bukan hanya jam 7 sampai jam 8 pagi saja, atau jam 7 sampai jam 8 malam saja, tapi setiap waktu ada dalam hadirat Tuhan. Dulu saya punya pandangan yang keliru, saat teduh saya jam 7 sampai jam 8, terus jam 8 dan seterusnya saya di luar hadirat Tuhan. Enggak, saat teduh itu berbicara waktu antara kita dengan Tuhan. Terus menerus saudara. Artinya kita selalu dalam hadirat Tuhan. Baik di rumah, baik di jalan, baik di kantor, baik di mana saja kita berada. Ada selalu kita di dalam hadirat Tuhan. Nah memang pada saat teduh saudara, itu ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Puji Tuhan, kita siapkan waktu khusus buat Tuhan. Jam 7 atau jam 8 atau jam 5 sampai jam 6 pagi. Puji Tuhan, kita siapkan waktu khusus saudara. Tapi selanjutnya saudara, kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu saat teduh saudara. Sehingga kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Betul enggak saudara? Saudara kalau yang menggunakan mobil, di dalam mobil juga bisa berdoa, memuji menyembah. Saudara menggunakan misalnya pesawat terbang, di dalam pesawat terbang kita juga bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara ke kantor, di kantor pun juga dapat berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di mana saja kita berada, kita bisa connect dengan Tuhan. Itu saat teduh saudara. Dan biarlah kita tingkatkan seluruhnya ini. Nah, saudara sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu pujian saudara. Di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Uramasyaka yaralama yaralama syaralama. Mari saudara datang dengan merendahkan diri. Apabila di antara saudara yang bersama-sama di dalam menara doa ini, engkau ada mulai berkata, aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak melihat lagi masa depanku seperti apa dengan kejadian ini. Saudara, engkau punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Engkau jangan berputus asa. Tuhan Yesus menyediakan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia. Kuatkan dan teguhkan aku Tuhan. Kuatkan dan teguhkan aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan turun atas engkau. Kuasa Tuhan mengalir atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang putus dalam pekerjaan, Tuhan memberikan terobosan dalam pekerjaan yang baru kepadamu. Yang usahanya sedang turun, bahkan ada yang sudah tutup, Tuhan membukakan pekerjaan-pekerjaan yang baru, bisnis-bisnis yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat yang baru kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Engkau yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan depresi, ingat firman Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sekarang biarlah paradigmamu engkau ubahkan. Biarlah hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Terimalah kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari hari pencobaan yang melanda seluruh muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara saudara yang sakit secara fisik, mungkin saat ini engkau terpapar oleh karena COVID-19, sekarang terima kesembuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang disebabkan oleh karena virus corona, enyah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali,
bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru